Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa dalam sapaan rohani saat ini, dan kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari baru, di mana Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menjalani panggilan. Mampukan dan sertai kami agar kami mengerti akan makna kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus kami memohon dan berserah. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, melalui apa yang dituliskan di dalam Injil Yesus Kristus dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan ayat 17, dilanjutkan dengan ayat 28 sampai ayat 34, dikisahkan kepada kita semua bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Pertama, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Kita tahu bagaimana orang sakit itu benar-benar memerlukan kesembuhan. Sakit bukan perkara yang gampang. Dan kedatangan Yesus kepada ibu mertua Petrus ini menjadikan kekuatan tersendiri di tengah-tengah hilangnya harapan dan keputusasaan. Ternyata Yesus datang tepat pada waktunya, dan Yesus memberikan kesembuhan kepada ibu mertua Petrus. Dalam bagian yang kedua, kita tahu ketika Yesus masih berada di tempat di mana keluarga Petrus berada, ternyata banyak orang yang semakin tahu siapa Yesus yang datang ke tempat itu. Dan berbondong-bondonglah orang meminta pertolongan, meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Salah satu di antaranya adalah orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan adalah orang yang terbelenggu jiwanya, terbelenggu kehidupannya. Ia tidak lagi memiliki harapan dan hidup di luar kesadaran dari kemampuan dirinya. Disitulah Yesus hadir memberikan pertolongan, menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Kekasih-kekasih Kristus, apapun keberadaannya, kita tahu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberikan pembebasan, untuk memberikan kelegaan, untuk memberikan pertolongan. Ia datang tepat pada waktunya. Ia memberikan kesembuhan. Saat ini bisa jadi kita berada dalam pergumulan karena sakit penyakit, beban hidup, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kita berharap kepada Dia agar Dia menyembuhkan kita. Bisa jadi kita bergumul, mengapa saya percaya kepada Tuhan Yesus tetapi tidak memperoleh kesembuhan? Mengapa saya tidak seperti dahulu lagi, bisa berlari dengan kencang dan dapat beraktivitas ini dan itu? Kekasih-kekasih Kristus, sesungguhnya Dia mengizinkan kita berada di tengah-tengah pergumulan untuk belajar dan berproses, menerima bagian dari karyanya. Sembuh jangan hanya diartikan secara fisik, tetapi sembuh juga dapat diartikan dan dimengerti ketika sakit secara fisik tidak berubah, tidak mendapatkan kesembuhan karena faktor usia, faktor lain-lainnya. Tetapi kita tetap memiliki pengharapan dan iman yang tertuju kepadanya, yang tidak tergoyahkan. Itulah perjumpaan yang jauh lebih penting ketimbang kesembuhan fisik yang kita inginkan. Belajar menerima dari kenyataan, tetapi dengan iman yang tertuju untuk memuji dan memuliakan Dia. Itulah yang menjadikan kita orang-orang yang mengerti bahwa Dia hadir menyapa kita. Selamat bergumul dan berjuang, dan tetaplah yakin bahwa Dia hadir menyapa kita. Tuhan Yesus menyertai dan menolong kita semua. Kita kembali berdoa. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Karena Engkau begitu baik dan peduli terhadap kami.
kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesembuhan. Selain kami juga tetap dan terus berharap kepadamu. Kesembuhan untuk terus bergantung kepadamu. Kesembuhan untuk terus berharap dan memuliakan Engkau. Dalam Kristus kami memohon dan berserah. Amin.